Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang selalu menyertai kita. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kembali kami ada karena berkat kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau seandainya saudara adalah seorang presiden suatu negara, dan ada orang-orang yang tidak percaya apakah benar saudara adalah presiden, maka mereka sebenarnya dapat melihat tanda-tanda yang menyertai diri saudara sebagai seorang presiden, yaitu ada pengawalan keamanan, ada pengakuan hukum, ada simbol-simbol kenegaraan, ada istana presiden atau kantor kepresidenan di mana saudara bekerja, dan ada otoritas yang saudara dapat pakai sebagai seorang presiden. Tanda-tanda yang melekat pada diri seorang presiden menunjukkan dan membuktikan bahwa dirinya adalah seorang presiden. Sebagai Tuhan, sebagai Allah pencipta, Tuhan Yesus memiliki tanda-tanda yang menunjukkan akan keilahiannya, menunjukkan akan identitasnya sebagai Allah. Kita perhatikan dalam Matius 16 ayat 4 ini, Tuhan Yesus katakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Tuhan Yesus suatu kali, dan mereka meminta tanda supaya Tuhan Yesus memperlihatkan sebuah tanda yang memverifikasi, tanda dari sorga yang menunjukkan tentang siapa pribadi Tuhan Yesus, yang menunjukkan keilahiannya, yang menunjukkan kemesiasannya. Tanda-tanda yang diminta oleh orang-orang Farisi dan Saduki ini sebenarnya sudah begitu banyak dilihat oleh mereka. Tapi masalahnya mereka tidak percaya dan selalu menuntut suatu tanda. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan di sini, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Meskipun Tuhan Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat, begitu banyak perbuatan ajaib, tapi banyak orang yang masih meragukan akan ketuhanannya. Dan mereka bertanya-tanya, menuntut suatu tanda. Tapi Tuhan Yesus di sini menyatakan bahwa Ia akan menunjukkan satu tanda, yaitu tanda Nabi Yunus kepada mereka. Tanda Nabi Yunus berbicara tentang kematian dan kebangkitannya, serta kehidupannya yang kekal. Namun sayangnya, tanda ini juga ditutup-tutupi oleh orang-orang Farisi dan Saduki, serta para imam Yahudi. Ketidakpercayaan mereka membuat mereka menutup mata terhadap segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, dan juga termasuk kebangkitannya dari kematian. Semuanya itu mereka tidak mau percaya, dan mereka tutupi dengan kebohongan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengklaim dirinya Tuhan, tapi Dia mendukung pernyataannya dengan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang heran. Dia melakukan demonstrasi kekuasaan Allah yang mencengangkan atas alam. Dia mengajar dengan otoritas, dengan wawasan ilahi, yang berbeda dengan ajaran-ajaran para imam dan orang-orang Farisi. Kelahiran Tuhan Yesus
menggenapi nubuatan para nabi di perjanjian lama. Dalam masa pelayanannya, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya berkuasa atas alam, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas maut, dan berkuasa atas dosa. Dia mengampuni dosa, dan itu menunjukkan akan identitasnya sebagai Allah. Dalam berbagai pernyataannya, Tuhan Yesus mengatakan pribadinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dia katakan, "Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa." Tuhan Yesus juga katakan, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Dan Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ia mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Dan masih banyak lagi pengakuan dan pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang layak dipuji dan disembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perdebatan tentang pribadi Tuhan Yesus terus berlangsung sampai saat ini. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi pilihannya ada pada setiap kita. Maukah kita percaya berdasarkan tanda-tanda yang sudah Tuhan tunjukkan dan yang tertulis di dalam Alkitab? Maukah kita membuka hati untuknya, percaya kepadanya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau ada di antara saudara yang belum percaya, dan saat ini Roh Kudus menjamah hati saudara, menggerakkan saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu saat ini. Terimalah aku Tuhan Yesus sebagai anak-Mu, dan pimpin hidupku sekarang dan seterusnya, dan sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menegur dan mengingatkan kami untuk kami percaya kepadamu, bukan menuntut lagi tanda-tanda, sebab sudah begitu banyak tanda yang menunjukkan akan keilahian-Mu, menunjukkan akan Engkau, pribadi-Mu sebagai Tuhan dan Allah. Engkaulah Allah pencipta, Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Lawat dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.